Salaman sih Mas. Salaman. Oke. Mas Gendel. Wijaya Arjanata. Oh, saya kenalnya Mas Gendel. Tapi nama lengkapnya Mas Wijaya Arjanata. Wijaya Harjanata. Oke. Ini saya terdaftar di kampus filsafat seperti itu. Oh gitu ya. Cuman karena nama panggilan keakraban ya itu pakainya Gendel itu. Nanti kita mau tanya kok iso jenenge dadi Mas Gendel. Nanti Mas nanti. Iya, nanti Kak. Jadi teman-teman Wedangers kita ketemu lagi di Mampir Wedangan. Nah, saat ini kita di daerah Bogem ya. Kira-kira. Kira-kira di daerah Bogem. Sekitaran Bogem. Kenapa di daerah Bogem ya? Nanti kita akan ngobrol. Saat ini kita dijamu oleh Mas Wijaya. Ya, Mas Wijaya gitu. Nah, kita akan ngobrol banyak hal. Nah, beliau ini legend ini di filsafat. Jadi kalau ada musik-musik di filsafat ya beliau ini tokohnya. Kira-kira gitu. Oke, yang belum like, comment, and subscribe, monggo like, comment, and subscribe dulu. Ini ben kaya YouTuber ngono ya lho, Mas. Rupanya YouTuber. Oh, YouTuber tapi urung apa-apa iki. Kaya mung urung centang biru. Belum centang biru. Sudah centang biru ya beda. Iya. Oke, ini Mas, kita ngobrol santai Mas. Jadi program kita itu namanya Mampir Wedangan. Dulu kan biasanya di tempat saya di warung, jadi Mampir Wedangan gitu. Sekarang mulai muter-muter, jadi sekalian jalan-jalan. Nah, ini berkunjung ke tempatnya Mas Wijaya. Nah, Mas Wijaya ini kan dulu terkenal Mas Gendel itu. Mbok cerita sedikit kok iso jenenge dari waktu itu celukannya di kampus jadi Mas Gendel itu piye to Mas asline? Sebetulnya itu kan nama dari sudah sejak SMP. Nama itu dipanggil itu. Oh gitu. Ya. Karena teman-teman itu tahu kalau saya itu tinggalnya di Bogem. Dan yang Bogem itu selain terkenal nama desanya, di situ ada tempat sunat. Tempat sunat itu kebetulan yang mandigani itu kakek, mendiang kakek. Oh gitu. Ya, dengan tulisannya Jurus Supit Bogem. Nah, terus karena teman-teman itu tahu, nah, kenapa bisa dipanggil Gendel? Gendel itu apa? Jadi kalau yang sunat secara tradisional di tempat kakek saya itu, lukanya itu sebelum kering itu akan membengkak sebentar selama 1-2 hari, tapi itu normal, wajar-wajar saja. Oh gitu. Nah, bengkakannya itulah yang dinamakan Gendel. Makanya dulu ada istilah kalau sudah gendelan itu berarti mau sembuh. Oh gitu ya. Itulah ceritanya kenapa terus teman-teman itu manggil itu seperti itu karena ya kebetulan yang punya tempat sunat itu kakek saya. Ya. Jadi Bogem itu sebenarnya kalau di grup kagama saya ngikutin yang dulu-dulu senior itu sangat sering disinggung gitu loh. Itu kagama yang nggak hanya filsafat loh Mas. Grup kagama SBD mana itu kalau cerita nak lo sunat ya di Bogem gitu. Dan jadi rujukan gitu loh. Karena itu memang topnya ya, maksudnya puncaknya itu di tahun 80 sampai 90. Oh gitu. Ketika kakek masih sugeng. Tapi awalnya itu sudah dimulai tahun setelah awal 70-an lah. Karena dulu sempat geger zaman PKI itu G30S itu agak berhenti, terus dilanjutkan lagi tahun 67-68. PKI yang pas 65-an? 65 sampai 66 itu kan masih gonjang-ganjing terus. Oh itu sempat berhenti? Berhenti. Tapi mulai tadi tahun berapa? Mulainya itu tahun sekitar 63-64. Oh, jadi nggak jauh dari itu ya? Dan itu diawali dulu kakek itu door to door keliling sebagai mantri sunat panggilan. Oke, gitu. Itu umur berapa itu waktu itu? Waduh, umur saya udah nggak lupa. Tapi udah 20, 25 gitu udah ada lebih, ya? Sudah lebih berkeluarga ya? kok. Oke, sudah berkeluarga itu terus door to door akhirnya mulai banyak
yang datang ke rumah, akhirnya ya dibentuklah semacam klinik. Nah, terbentuknya semacam klinik itu tahun sekitar 70-an awal. Oh, kliniknya itu. Dibikin klinik, dengan mudah sudah menerima pasien lah. Memang besar-besarnya pasien yang datang itu tahun 80-an. Itu saya pernah bantuin. Itu sampean umur berapa itu, Mas? Saya SMP. Oh, SMP. SMP itu kan saya lulus 88. Tahun 85 itu saya sudah mulai bantuin untuk ya caketang cuman bersih-bersih. Oke. Ya. Itu pas rame-ramenya ya? Rame-ramenya itu fantastis sekali. Pagi itu pasien yang datang untuk sunat itu pagi itu 500 orang. Pagi itu 500. Karena jam prakteknya 2 kali, pagi dan sore. Oke. Pagi saja itu 500, akhirnya waktunya yang Yunat itu harusnya jam 7. Kita majukan jam setengah 6 sudah mulai Yunat. Sampai jam berapa siang? Sampai jam 11. Oh, sampai jam 11. Oke. Itu 500 orang rampung. Sorenya juga seperti itu. Yang biasanya cuma 50, 60, sorenya bisa 300 orang. Oh. Itu yang terdaftar, belum lagi yang dadak. Oh, ada juga yang model dadakan nih? Ada yang datang langsung. Tapi itu belakangan atau gimana itu biasanya? Pelayanannya kan kita ini yang siapa yang datang duluan itu yang dilayani duluan. Oh gitu. Jadi bukan berdasarkan pesanan. Aku sih, enggak ada. Oh, pokoknya teko dhisik ya wis kowe dhisik. Enggak peduli kowe sapa, sapa sing teko dhisik, ya kowe sing dilayani dhisik. Oke. Seperti itu. Lah itu sore itu artinya biasanya mulai jam 4, akhirnya mulai setengah 3. Oke. Dan itu biasanya puncak-puncaknya liburan sekolah. Yang paling benar-benar ramai itu. Benar-benar ramai itu liburan sekolah. Tapi kalau namanya apa? Namanya apa? Mantri ini ada kaitannya dengan budaya. Apalagi di Jogja yang sangat kental budayanya ya. Kalau sudah suro ya ngapunten. Yang datang ya cuma 1-2 orang. Oh gitu. Jadi ada bulan rame, ada bulan sepinya juga semua ada lah. Biasa lah. Itu berarti dari banyak wilayah yang datang, Mas? Nggak hanya Jogja aja itu? Itu seluruh Jawa, seluruh Indonesia boleh dikatakan. Makanya ramenya segitu karena tidak hanya Jogja aja istilahnya. Bahkan itu yang pernah kejadian paling lucu itu gini. Ada rombongan itu dari Temanggung, itu datang itu bawa pemain kuda lumping. Oke. Mereka nyunatkan anaknya, sekalian di situ upacaranya pentas kuda lumpingnya di situ. Di Bogem ini? Di Bogem itu. Lah kebetulan saat itu ada orang Jepang datang, tertarik ini ada apa rame-rame. Nah, diajaklah ngobrol sama kakek saya. Ya memang orang lama bisa bahasa Jepang. Oh gitu? Ya. Akhirnya si turis Jepang ini malah nggak cuman mendokumentasi kuda lumpingnya tadi, malah ikut sunat sekalian. Itu udah biasa. Oh gitu ya? Udah biasa, itu nggak cuma orang Jepang, ada yang dari Belanda, ada dulu yang orang pelarian dari Maluku itu dulu lari ke Belanda, akhirnya dia karena kangen dia datang ke Indonesia, dia wisata, itu sudah berumur boleh dikatakan, sudah di atas 50 orang itu ya sunat. Biasa itu Mas, banyak kejadian yang rasanya unik-unik lah. Tapi saya bilang ya sudah biasa kayak gitu, senenge karpe wong ya ngerti-ngerti ya sok-sok pengen itu aja lo, tiba-tiba itu datangnya. Ada yang kayak gitu. Oke. Wong yang lucu tuh ada besok nikahan, sekarang baru sunat. Lah kok 3 hari lagi balik, lukanya kebuka, wong belum kering kok sudah dipakai, itu ya biasa. Padahal secara standar itu sembuh waktu itu di Bogem itu berapa? Seminggu atau berapa? Luka kering itu 3 hari. Oh 3 hari. Kalau sembuhnya seminggu, tapi kalau prosesnya kan sama standar lah kayak luka-luka potong itulah,
rata-rata 2 minggu sudah sembuh total. Saya nggak tahu ya kalau sekarang ini bahasa gendelen itu masih ada, tapi zaman saya dulu itu umum itu ada gitu loh. Umum. Oh, gendelen no. Lalu umum. sunat yo mari yo seminggu. Kadang nek gendelen dadi wis didik ono kadang. Paling selisih 1-2 hari. Enggak banyak. Tapi rata-rata tuh sembuh total tuh 2 minggu. Iya, 2 minggu tuh. Nah, kalau kering lukanya tuh standar tuh 3 hari, 4 hari itu sudah kering. Nanti seminggu itu sudah tutup semua lukanya. Cuman kan masih trauma. Namanya badan itu kan kalau dilukai kan mesti ada traumanya. Iya. Ya toh. Kayak lebam-lebam apa-apa itu kan mesti ada traumanya. Jane iki wis mari tapi sih krasa lara. Itu kan karena trauma. Lalu badan yang rekam. Kalau dulu obat yang sering muncul itu yang bubuk hijau. Nah, ini sama apa enggak? Nah, itu ngapunten itu. Saya bukan orang medis jadi nggak ngerti. Dulu nek sunat-sunat iki kayaknya obat iki udah ngau bubuk ngono kae yang itu memang obat luka. Iya, obat luka. Obat luka tapi juga dibantu dengan obat untuk penyembuhan semacam mungkin antibiotik apa saya kurang ngerti wong radong tenan kok. Iya. Itu yang diminum untuk membantu mempercepat. Ya memang dulu itu modelnya karena belum ada namanya betadin salep apa-apa ya masih belum ada namanya apa masa mau kayak obat merah. Makanya dikasih yang bubuk itu. Iya, saya baru tahu maksudnya bogem dalam pikirannya ya dulu itu terkenalnya hanya Jogja aja itu Mas. Jadi orang yang ke Jogja kenapa membicarakan bogem karena dia kuliah di Jogja lalu ternyata yang istilahnya yang menyunatkan itu dari berbagai wilayah di Jawa lah minimal ya. Nah, dulu itu Simbah itu berapa kali diundang ke Istana Negara. Oh gitu? Ya, untuk itu zamannya Pak Harto. Oke. Untuk menggitan nyunati keluarga Cendana. Oh gitu ya? Ya, nah itu siapa saja saya nggak ingat, udah nggak ingat itu siapa. Tapi intinya memang pernah diundang untuk diundang ke Jakarta ke Istana Negara untuk nyunati keluarga Cendana. Nah itu siapa saya nggak tahu, nggak pernah tahu. Ya kira-kira anak lanangnya siapa baik? Ya mosok netaki pembantu mungkin. Terus kira-kira itulah keluarganya yang cowok siapa kan semoga diduga sendiri. Wong saya ya tidak menyaksikan, jadi nggak bisa ngomong. Oke. Itu yang pada akhirnya tadi kalau kembali di awal nama celuan nih istilahnya Mas Gendel itu karena punya latar belakang itu tadi ya. Karena ya gimana Jogja itu kan kota kecil Mas. Iya. Apalagi dulu tuh kita kemana-mana itu pasti kue anak sopo, kue keluargane sopo. Oke. Itu selalu ada pertanyaan seperti itu. Zaman saya tuh SMP, dari SD sampai SMP itu masih selalu ada. Ketika main ke rumah teman, itu ditanyain mesti gitu. Keramahan dulu itu beda sama sekarang. Dulu itu orang, kalau sekarang tak pernah. Wong tuane sapa, TKI. Ada anaknya, teman anaknya datang ke rumah. Itu ditanyain bapakmu sapa, mbahmu sapa, itu enggak ada. Sudah nggak ada kayak gitu. Kalau dulu kayaknya kalau mesti dulu ya? itu mesti timbul itu. Tapi kalau berprasangka baik mungkin dulu itu mau nyambung-nyambungkan. Oh kita masih saudara ternyata bla bla. Ya atau memang kejadiannya seperti itu. Kebanyakan nanti nyambung. Karena ya dulu kayaknya gitu loh. Oh ya siapa? Oh iya. Masih ini. Jadi kayak runtutan loh Mas. Iya. Apa jenenge iki? Apa jenenge? Terahnya itu masih deket. Ya. Itu mesti kenal. Orang dulu kan sedikit sekali belum nggak sekompleks sekarang lah. Nah, sekarang tuh nggak tahu. Tapi ya ben wae. Terus memang beda. Jadi nek Jawa ki pertanyaan apa bibit bebet bobot itu ya wis termasuk dalam seharian aja sudah dilaksanakan, nggak cuma diomongke gitu loh. Ya. Aku iki sapa e? Kowe anake sapa e? Mbahmu sapa e? Itu udah biasa. Biasa ya. Biasa. Lalu gini Mas, kan kita nanti akan ngobrolin karena Mas Wijaya ini di kampus ini kan
terkenal ya musik-musik. Tapi sebelum itu kan SMA-nya SMA 3 ya, Mas? Oke. SMA 3 kalau saat ini atau malah sebelum yang zonasi-zonasi itu kan terkenal juga ekstranya. Dia terkenal lah SMA 3 itu selain karena favorit itu dalam lagu, tapi juga orang-orangnya ini di apa ya, ekstra-ekstranya ini kayaknya jago-jago gitu loh. Jadi di SMA 3 itu kenapa bisa seperti itu? Itu sebetulnya karena kegiatan murid-muridnya itu, kita itu setiap tahun itu ada 3 kali kegiatan. Setiap tahun? Setiap tahun. Oke. Satu, ketika class meeting, pertandingan antar kelas olahraga. Oh ya. Itu nanti ditutup pakai acara musik-musik pentas. Itu. Terus nanti ulang tahun sekolahan. Itu mesti bikin lagi acara, SP acaranya kayak acara meneh. Iya. Tuh, terus kalian sama tutup tahun. Perpisahan sama kakak kelas yang sudah lulus. Itu jadi setahun itu ada 3 kali. Itu nah, event gede ya? Event gede. Lah di tempat SMA lain pada saat itu, ya wis bejos tahun pisan ono. Makanya kita dibilang itu kadang-kadang SMA-nya cah huri-huri. Tapi sebetulnya itu ada alasannya. Oke. Karena yang kelas meeting tadi, yang diadu itu nggak cuman olahraga, seninya juga. Oh gitu. Lah itu biasanya ditutup dengan pentas itu ada lomba vokal grup. Oke. Lomba kesenian lah. Ya, ya. Ada lomba vokal grup, ditutup dengan masih itu ada lagi lomba band. Makanya itu jenenge kok iki SMA kok senengane mung gawe acara band-bandan huri-huri wae. Ket saiki sering kok Mas. Nanti kalau ulang tahun itu biasanya ada pentas teater. Iya. Ada pentas musik segala macam, ada syukuran segala macam, tirakatan, rangkaian itu, Pak. Nggak sebentar. Itu tiap tahun, tiap ulang tahun. Oke. Nah itu jenengan belajar bisa awal musik itu ya pas SMA itu atau SMP sebenarnya udah? SMA itu ya nggak tahu lah, Nek. Awalnya belajarnya dari mana itu yang ngerti, pokoknya yang koncone ini melu gitu, Pak. Artinya dari situ. Tapi SMA, SMP belum? SMP belum, SMP sibuk dolan. Ronor ini ronor. Golek mano, golek walang ini. Golek kan. Walang ora ono apa ya ini. Zaman itu apa ya? Wis ngono lah, ngalor ngidul ra celok, ra jelas. Iya. Wong SMP itu tiap Sabtu sepak bola antar kelas. Tapi non resmi, nggak resmi. Iya. Kita buat pertandingan antar kelas sendiri sama adik kelas, sama kakak kelas. Jadi kasarnya kelas kita ini punya tim bola itu senengannya nantang-nantang. Gitu. Kemana-mana. Iya. Nantang bola. Dan itu mainnya pindah-pindah. Zaman itu, saya itu belum ada angkutan kayak sekarang ada Gosen kayak Gojek. Saya nyepeda, Mas. Tahun 80-an ya itu? Tahun 85-an saya nyepeda dari rumah. Tapi sepeda zaman dulu udah wah loh, Mas. Bukan wah, wong itu adanya itu kok. Tapi kan jarang yang punya juga. Sudah. Ya ada, cuma banyak. Sudah umum. Sudah umum. Sepeda zaman itu sudah umum. Maksudnya, kalau saya berangkat pagi itu barengan sama kuli-kuli bangunan itu. Oke, sepeda onto. Sepeda onto itu. Saya pakainya sepeda jengki. Oh ya. Karena ya SMP mampune ya kuwi, sering numpak kuwi. Itu dulu. Terus SMA itu ada suatu saat itu ada pentas teater. Nah, pentas teater kita lihat, wah ini kok pentas teaternya kok nggak meriah gini, serius banget. Sedangkan namanya anak SMA itu kan ngerti dewi toh. Senengannya mau gojek, iya. Ketawa ketiwi gojek sana sini seneng. Ini kok terlalu serius ini kalau dibawa ke universitas oke lah, atau dibawa ke BUMN atau instansi pemerintah oke lah, masuk lah. Tapi kalau di SMA nggak lucu, teater apa serius banget. Nah,
Dan penontonnya juga lihat-lihat boring. Iya. Nah, akhirnya saya lihat ternyata ini juga bukan dari grupnya teater SMA, karena grup teater SMA itu ternyata vakum. Oh gitu. Waktu itu jadi ya. Waktu itu jadi ini cuma by project. Nah, sutradaranya waktu itu salah satu mahasiswa ISI, saya nggak tahu siapa, itu by project ngajak-ngajak anak-anak yang kasarnya ya sing serius-serius. Terus ini kan teman-teman main saya itu kan banyak kan orang-orang nggak serius, rande kegiatan tapi pengen pentas. Gitu. Nah, ya akhirnya ya berempat itu kita kumpul ngobrol-ngobrol gini-gini mateng tadi rembuk, akhirnya ya wis sing bocah-bocah celelekan ini kita kumpulkan. Kita ajak untuk main teater. Nah, di situ ketika kita bikin naskah, rekaman segala macam, karena pada saat itu kita nggak baru ya, karena ini masih teater baru, kita nggak ngelatih terlalu dalam. Oh gitu. Kita untuk suaranya ketimbang do angel ngapalki kita dubbing dulu. Oh gitu. Karena ngirit. Iya. Satu ngirit, sing keloro musiknya ya karena nuntut pemusik. Ya akhirnya ya mau comot gini. Iya. Nah, kita pentasnya pentas dubbing pada saat itu. Nah, nama teaternya aja sebenarnya juga lucu. Wong itu malam-malam lagi suntuk, udah kehabisan ide. Akhirnya ditanya iki kelompoknya apa? Ya kita namakan aja Jubah Macan. Lah kenapa? Saya nunduk, lah itu ada jubahnya kok. Ada Jubah Macan, pakai itu aja jadikan ikon. Mereka semua setuju sama ketawa-ketawa, kita orang nggak serius. Iya. Tapi nggak tahu kok bisa sampai sekarang masih bertahan pakai nama itu. Oh masih itu? Masih. Teaternya SMA 3? Teater SMA 3 itu namanya Teater Jubah Macan. Ini jenengan yang mendirikan sama teman-teman itu berarti? 4 orang. Iya. Salah satunya ngapunten sudah almarhum belum lama. Oh gitu? Ya. Oh. Mas Anang itu. Oke. Itu berarti tahun berapa itu? Waktu itu Mas? Tahun piro ya kayak kisong. 80-an lah? Udah 90-an. SMA kok? Iya, 90-an. 90, karena saya itu harusnya lulus 91. Jenengan lulusnya Lulus SMA itu 91. Oh. Terus, enggak deh. Lulus SMA 92. Oh, lulus SMA 92. Lulus SMA 92. Berarti itu teater itu 90-an, bener. Kelas 2 kok. Oke. Kelas 2. Iya. Kelas 2 itu kita baru pentas pertama kali. Sampai kita lulus saja masih suruh bantu. Oh gitu. Untuk adik-adik kelas kita itu sampai 94-95 masih kita bantu. Habis itu kita lepas. Saya diminta untuk ngelatih. Saya bilang, Pak, saya ini juga bukan bukan orang teater murni, nggak pernah punya pendidikan teater, nggak pernah latar belakang teater, mau cari yang lain aja. Kita itu dulu cuma niatnya kumpul sama seneng-seneng kok. Tapi berkegiatan yang positif itu dulu yang kita jalankan. Kita berkegiatan, kita nggak punya soulnya, kita nggak seneng, gimana kita menyenangkan orang? Iya, benar. Kalau yang kita main aja sudah nggak seneng. Ya kepeksa. Terus kepeksa. Yang nonton kok ya kepeksa. Yang nonton akhirnya ya mau kepeksa. Orang menikmati kok. Iya, benar. Gitu. Iya. Nah, dan di situ ketika melatih teater itu, memang cuma saya bikinkan kerangka cerita. Lah masalah dialog, masalah acting mereka, saya lepas. Dan saya heran. Justru ketika dilepas nih orang-orang yang awalnya kelihatannya pendiam jadi ekspresif, lebih ekspresif ketimbang yang kelihatannya wongnya sudah selelean. Ternyata lu selelean lagi, malah lu selelean ketimbang selelean. Berarti dia merasa mendapatkan tempat yang cocok. Itu memang seperti itu. Iya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Iya.
ketoknya wongnya kayak yang ini ternyata malah luwih apik. Iya. Dan yang lucunya di situ, ketika kita dulu rekrutmen itu, kita pikir itu anak-anak itu orang serius. Dan mereka itu datang daftar ya mukanya muka serius. Tapi begitu di panggung kok ya ngono ngawe. Meriah karena apa? Mereka seneng bergembira dalam satu kelompok teater itu. Dan itu ya, maksudnya beda ya orang Beda. yang istilahnya benar-benar merasa suka dengan terpaksa itu mainnya lain. Dan mereka improvisasinya di panggung, saya sendiri sampai kaget-kaget. Oh ya, begitu. Improvisasinya mereka tuh, edan, memang sangat lucu sekali. Saya baru tahu loh kalau Mas Wijaya ini juga di teater malah salah satu yang mendirikan yang di SMA 3. Sebetulnya teaternya itu sudah ada, cuman unit itu nggak jalan. Iya. Di pengurusan OSIS itu sebenarnya sudah ada, kayak pecinta alam, teater, band itu sebenarnya sudah ada semua, cuman ini kok nggak jalan. Tapi pada akhirnya yang dipakai malah yang asalnya yang kaum pinggiran ini. Itu dipakai menjadi semacam UKM-nya resmi. Seperti itu. Nah itu juga ngapunten untuk teman-teman di filsafat. Sunday morning itu ya sama. Kalau Sunday morning lebih ke musik. Cuma Sunday morning lebih folk. Itu juga enggak juga, maksudnya enggak harus selalu ke musik kok. Oh gitu. Gimana itu? Sandi itu cuman ya itu tadi sama. Pengkokean energi randi kegiatan. Akhirnya malah ini kudu digoleke wadah. Penyaluran. Akhirnya sepakat isisone apa musik-musikan. Akhirnya ya ke situ. Kita jalanin dulu lah yang bisa apa. Tapi seiring jalan itu banyak kok kegiatannya selain musik. Apa namanya, dulu pernah termasuk yang dulu yang ajak-ajak itu, yang ojok-ojok ya Pak Faris itu. Gerakan lingkungan. Pak Farid atau Pak Faris? Faris, Pak Thohir, Gus Thohir. Angkatan 97 ya? 97. Nah, di Sandi sendiri karena kita itu nggak cuman satu angkatan, kita banyak dari angkatan lain, pokoknya penting kita ngumpul asik. Itu jadi nggak ada senioritas. Saya hilangkan senioritas. Jadi di situ siapa yang punya ide, siapa yang bisa jalankan, teman-teman itu akan masih saya dukung dengan semuanya. Maksudnya teman-teman yang lain pasti mendukung. Saya yakinkan untuk mereka yang punya ide. Ketika ada yang punya ide, Mas kita bikin pentas khusus lagu Indonesia. Festival khusus lagu Indonesia. Pada saat itu pentas masih lagu luar, Mas. Jarang lagu Indonesia. Oh gitu? Ya, yang punya karya mereka sendiri. Itu yang Mandegani yang dulu punya ide itu Mas Markus sama Mas Nanang. Nanang ini itu bukan mahasiswa filsafat. Tapi justru mahasiswa sospol. Gitu. Nah, karena kita punya komunitas ini ya nggak cuma filsafat, ya kita terbuka. Dari mana-mana masuk itu monggo. Nah, kebetulan mereka ini bisa jalankan itu, ya kita support, full support. Nah, ada kakak kelas itu bilang, kakak angkatan kita ya, beberapa ngasih masukan, mbok bikin gini-gini, lah saya tinggal bilang, ya mbok kue sing gawe, engko aku sing ngewangi. Wis tenang to. Gawe yo, kok kene iki ora khawatir orang ngewangi, pasti tak bantu. Dan jangan mikir kita itu dulu kerja itu dapat duit, nggak ada. Uang itu habis untuk operasional semua. Gitu. Bikin pentas besar, manggung segala macam kemana-mana itu duitnya nggak jelas, cuman habis buat operasional. Nggak ada kok, untuk person itu nggak ada. Kita sendiri sebagai pemain, saya sendiri dulu Mandegani sama Mas Gundul, sama Mas sama si Yuris dulu zaman itu gitarisnya, sama Mas Aryo, sama Mas Kasino itu nggak ada. Kita kok main band dibayar orang no. Pokoknya macam buat seneng-seneng lah ya. Bayar
duitnya masuk ke kas, bukan masuk kantong. Gitu. Jadi kini yang mau apa maksudnya? Nampa sekedarnya. Ya nek pemain ki dikek wedang karo dikek snack ya biasa. Iya. Umum. Wis umum, tapi masalah kita dibayar berapa itu sudah masuk kas ke komunitas. Karena ngapunten ya. Untuk maintenance alat aja kita masih kurang-kurang. Masih sering harus ya piye ngedol opo itu sudah biasa. Ya. Nah, nek anu Mas, ini kan soal nama Sandy Morning. Nah, mungkin sedikit itu kok namanya Sandy Morning itu apa? Dulu kan saya dengarnya, tapi kan saya dengar dari banyak orang lah. Oh, itu karena kalau setiap pagi di hari Minggu ono itu apa main musik neng kayak apa cedak terase filsafat tapi tidak pinggir jalan apa itu. Lalu dulu alat-alat katanya kebanyakan punyanya Mas Wijaya ini. Awal-awal. Ini gimana ceritanya, Mas? Jadi gini. Itu kan dulu ngumpulnya anak-anak itu kan malam Minggu. Malam Minggu. Tiap malam Minggu. Oh, gitu. Nah, kadang-kadang ngumpulnya itu kebablasan sampai subuh. Nah, akhirnya ketimbang kebablasan sampai subuh ya ora mau ngopo-ngopo, mau ngobrol-ngobrol rono rene, akhirnya ya sudah. Esuk-esuk ben-benan wae. Oh gitu. Nah, itu karena juga ada pasar Minggu itu apa sih namanya? Karena dulu itu ya sekarang jadinya Sanmor itu. Itu udah ada dulu. Udah ada dulu. Cuma kita meramaikan aja. Oh ya. Nah, dulu pertama kali pentas itu, wah, nek dilihat sekarang sama yang ngamen zaman sekarang itu jauh. Bagusan mana? Bagusan yang sekarang. Gitu ya. Jauh. Yang cuman pakai satu ampli, gitar, bass, sama vokal jadi satu. Oh gitu? Ya, itu aja mending kalau amplinya bagus. Suaranya ya pecah-pecah, itu nggak karu-karuan. Itu pertama kali kalau mau tahu gitarisnya siapa, sampai mesti kaget. Sinten? Mas Antariksa. Oh gitu? Iya. Oh pernah main juga itu? Pertama kali. Oh gitu ya? Gitaris pertama kali Sandy. Mas Antariksa 94 ya? 94. 94 ya? Itu nek mau tahu. Tapi bisa. Bisa. Pada saat itu masih slow dia, masih ya, namanya mahasiswa baru toh. Oh iya. Baru semester keempat itu toh. Dia masih 94, kita asik-asiknya musikan itu 96 toh. 96 pertengahan itu. Oke. Itu sama Mas kita manggil Mas Jenggot. Ya. Tapi nama di luaran ya dikenal sama Mas Antariksa. Ya. Itu sama Mas Roni. Mas Roni dikenal Mas Gundul. Sama Mas Wahyu, Mas Kasino. Oh, Mas Kasino, ya. Terus ada vokalis cewek. Itu ya mung Jawilan dulu. Dadaan itu. Filsafat juga itu. Tapi sudah anak 94 juga. Nama lengkapnya saya lupa, tapi namanya Mbak Cici. Mbak Cici. Ya. Oke. Nek Mas Aryo juga vokalisnya dulu. Mas Aryo itu sudah apa namanya ya? Sudah masuk fase kedua. Sudah mulai mapan. Oh gitu. Sudah punya pasca alat. 98 atau sebelum juga? Sebelum juga. Tapi alat sudah ngumpul. Gitu. Peralatan sudah mulai. Ya kita memang sebagian besar dari saya. Tapi itu semua kita kerjakan bareng-bareng kok. Iya. Speaker aja kita buat, ampli itu kita buat, kita nggak beli. Karena mampu dananya kayak gitu. Kita speaker itu banyak itu Mas Cepi itu. Iya, itu gitaris ya. Ya itu gitaris kedua itu. Oh iya. Itu kita potong-potong kayu kok. Beli papan kita potongin buat kotak speaker itu. Cen anu ya, istilahnya gawe memang sendiri ya. Berdarah-darah dulu. Memang ya. Kayak ngono kuwi. Itu sampai kayak Mas Cepi itu. Bawa speakernya pakai mobilnya siapa nggak jelas. Di tengah jalan aja sampai ada yang protol mobilnya itu. Bikin ketawa itu. Itu sama mobilnya Mas Bimo kalau nggak salah. Karena 95. Jadi kalau
Lah kebetulan saya sama Mas Danang ini kan sudah satu angkatan, senengannya ya podo. Oke. Akhirnya ya kita band-bandan itu berkembang. Mas Danang ini main drum atau gitar? Oh, drum juga? Sama dengan saya. Oh. Nah, kita tuh saling ngisi. Oh gitu. Siapa kira-kira, wah aku rasa mangkat ya Pak Danang. Pak Danang yang gantiin. Oh. Tadi Pak Danang nggak bisa, ya saya yang gantiin. Jadi karena namanya komunitas ya menangan. Sing iso gitari ra mung siji. Iso gitari wong telu wong papat deh. Iya. Ini nggak bisa ya ganti, tapi namanya tetap satu. Iya. Jadi Sandi itu banyak grup di bawahnya, binaannya itu banyak. Oke. Mas Danang dulu apa sih? Sandilar apa sih Nah, Mas sebutannya? Danang itu kan dulu namanya Jam Saku. Oh, Jam Saku ya. Kemarin sempat Jam Saku itu bawain lagu-lagunya Jamrud. Oh gitu. Ya, dengan vokalisnya Mas Udik, anak ekonomi D3. Halo. Jadi ya dewe-dewe, sak senenge dewe-dewe kok alirane apa wis kono gawe ya. Lho nek secara resmi lahirnya Sunday Morning itu tadi kan nek pagi sekalian toh itu karena lalu Ya karena pagi terus kita main malam minggu sekalian nginep nang kampus mangane mung ngono-ngono wae nggak kegiatan. Akhirnya kita kegiatannya ngapain? Ya wis malam minggu tetap nongkrong, musik-musikannya minggu pagi wae piye. sekalian pas Sunmor. Sekalian pas Sunmor. Oke. Itu kita jalanin itu Mas. Itu dari nggak ada yang nonton sampai kebak sampai orang yang nonton sampai jelek, sing main musik kira jelek. Jadi luweh. Oke. Kita yang penting itu kita action. Dan pada saat itu lagunya ya kita nggak punya aliran. Oke, bebas saja. Bebas saja. Mau main lagu siapa? apa, lagunya siapa. Nanti penonton ada yang mau ikut nyanyi. Lah, berkembangnya itu ketika mulai ada sponsor yang melirik, I.O. sebetulnya. Oh, pernah itu, Mas? Atau sering sebenarnya? Ya berapa kali sih, tapi yang pertama kali itu dari rokok. Oh gitu. Rokok itu dulu masih apa ya sebenarnya? Foto Cambian ini. Dulu apa? Jarum. Starmil. Oh, Starmil. Starmil dari Bentul. Itu apa namanya bekerja sama untuk mengadakan tiap minggu. Oke. Dengan grup-grup yang kita seleksi. Oh gitu. Iya. Grup yang minta di situ. Dari luar boleh gitu? Boleh. Sembarang dari mana kampus mana aja boleh, dari orang luar mana aja boleh. Oh gitu ya Mas. Sampai itu ya. Sampai situ. Wong sebelum itu aja kita tuh sering kedatangan tamu Mas. Ngapunten itu kita masih belum alatnya saanane. Itu ada grup dari sekolahnya itu Ajek datang ke Sandi itu 2 minggu sekali itu, Mas ikut main ya boleh, kita mangga gitu. Siapa saja yang mau main monggo. Kadang-kadang ada yang cuman dari satu grup ini cuman vokalisnya yang ikut nongkrong, Mas aku yang nyanyi, oke. Kadang-kadang cuman gitarisnya, Mas aku yang gitar, oke. Kita kolaborasi semua. Itu cenderung sudah mapan ya? Itu belum, itu masih rewo-rewo. Berarti apa? Maksudnya sebelum 98 atau pasca 98? 96. Oh, udah ada sponsor juga itu? Belum, sponsor belum masuk. Itu awal dulu. Oh, kalau yang sponsor masuk itu pasca 98? Itu kan kita jalan dulu itu sekitar 6 bulan. 6 bulan itu sudah mulai kita punya teman dari luar. Oke. Sekolah UII, sekolah nanti AA apa yang akuntansi itu dekat Jalan Solo. KPN bukan? Itu terus dari teman-teman ya UGM sendiri yang anak ekonomi, anak sastra, macam-macam pada datang pada ikut meriah itu loh. Mereka lu kok konco-koncoku domain, ini mereka merapat ikut nyanyi, nyumbang 1 lagu 2 lagu. Oke. Kayak gitu terus. Itu mulai rame, kita pokoknya rame-ramenya itu antara jam 8 sampai jam 10 itu yang nonton sudah ratusan. Oh iya? Iya. Awalnya yang nonton 1-2 orang itu 4 bulan, 5 bulan lebih kita gitu, terus yang nonton cuman
saonone lah. Ini paling seneng-seneng sih. Oke. Itu nggak putus loh Mas. Oh gitu. 5 bulan itu tiap minggu pagi itu kita nggak putus. Oke. Nggak ada putusnya. Putusnya satu kalau hujan apa mati listrik. Laren. Di lain itu nggak ada. Oke. Iya. Itu terus mulai rame setelah bulan ke-6 ke-7 itu udah mulai rame kolaborasi sama yang lain-lain. Ini kan sudah berarti misinya sudah tersampaikan toh. Nah, kita nggak nyari uang, apa ini rame, risih kantong dewi pokoknya. Lah kebetulan dilalah kok kita punya kampus yo enak, ngeslow. Istilahnya nggak ketat-ketat gitu. Nggak ketat-ketat banget kayak nggak fakultas lain. Pokoknya selama itu kegiatan positif, walaupun nggak punya badan resmi, nggak punya, kita nggak terdaftar sebagai apa BKM apa istilah sekarang. Itu secara resmi tetap kampus itu ada dukungan, support. Itu yang kita sangat terima kasih sekali sampai sekarang gitu. Jadi WNT ora diakoni ini ora dilarang. Ora dilarang wis sampai untuk nganggo listrik, untuk setrum. Oh iya ya, karena listriknya kampus kok ya. Nah, walaupun ya dibilang ya ada biasalah kalau namanya orang ngumpul tuh ada efek-efek sampingnya itu ya biasa. Tapi itu sudah namanya dinamika berkegiatan itu mesti seperti itu. Monggo lho Mas. Iya. Nah, minum enggak apa-apa? Aman. Aman lah. Tadi saya udah minum berapa kali. Itu udah biasa, nggak apa-apa. Itu memang ya jenenge dinamika cah nom, cah kuliah itu seperti itu. Ada yang apa namanya sampai berkelahi ya enggak apa-apa, biasa. Ya kita rampungannya bisa kok. Mau nyatanya yo wong biasanya ya salah paham juga nggak ngerusak, nggak sampai ngerusak. Ya. Nggak ada kok namanya berkelahi terus ngerusak kaca apa-apa dipecahin, enggak. Kita nggak seperti itu. Kita tetap kekancan, tetap solidaritas lah buat teman-teman itu. Tetap ya caranya. Rodor ini Mas, wedine ora ketok malah. Kok sarana kok ora ketok. Berarti nek ulang tahun Sandi ki bulan apa Mas? Asli nih. Maksudnya tanggal bulannya itu pas diinget-inget itu memang kebetulan baik. Kok pertama kali kita pentas itu hari Minggu tanggal 5 Oktober. Oke, berarti ini wes lewat toh ya ulang tahun. Lewat. Nah, kebetulan kok sama dengan hari ABRI. Oh gitu ya. Luweh wae. Wong nang donya iki lahir bareng ya iso. Oh lah iya. Biasa kok ya toh. Malah gampang lengi-lengi. Itu memang gitu. Awal itu. Oh, itu pentas maksudnya main musik pertama pas pagi itu atau pentasnya atau apa ngitungnya waktu itu? Ya pertama kali kita namanya sudah bawa alat ngamen wis kuwi tanggal itu. Oh, oke. Ya namanya orang bikin bangunan yo kan ora bentuk bangunan ya, Mas. Batu pertama ditaruh wis dadi ya kuwi wis ditandai. Wis ditandai. Iya. Sama. Kira-kira kayak gitulah. Itu jadi momen pertamanya. Dan itu kok dilalai itu untuk minggu berikutnya itu nggak berhenti. Itu yang saya heran. Oh gitu. Dengan alat saonone wis kasarane apa ya jenenge nyilih-nyilih. Tadi pas pentas kabel pedot ora metu suarane ya ngono mung tapi kita seneng. Iya. Nah itu kita itu nek dhewe wis seneng ora seneng biar berbagi kesenangan kan gitu. Jadi kalau dulu kan jenengan sudah ada alatnya yang apa namanya? Drumnya apa? Drum itu kan dulu kampus itu ada. Oh sebelumnya ada? Sudah ada, cuman memang nggak komplit. Oh gitu. Akhirnya saya beli sama teman, anak filsafat juga. Oh, oke. Bekas. Dan itu nyicil. Oh gitu. Ya punten ya, karena ya namanya mahasiswa ki audite ra akeh to. Nyicile buka lunas pora saya udah lupa kok. Tuh, jadi sing ditukani ya nek kanca wis semana. Ngono kae. Itu namanya gultom itu. Saya enggak kalau enggak salah ingat. Iya. Itu ya pokoknya
Sampai sekarang jadi BKM aja saya udah wis sakarepmu cah. Yang penting kalian jangan berhenti berkegiatan. Ya. Jadi masalah legalitas itu masalah urusan belakang. Ya. Yang jangan berhenti itu jangan berhenti mencintai musik, berkegiatan di musik itu jangan berhenti. Okay. Jadi kamu di mana aja kamu akan selalu bermusik. Ya. Dengan komunitas mana aja kamu akan selalu bermusik. Itu pokoknya. Kalau Sandi ini kayak Sandi ini banyak kok ya dulu. Ya sekarang sudah jadi artis segala macam. Apa kita minta? Enggak. Ya mereka eling ya syukur, orang eling ya syukur. Dilalagi ya do eling. Sudah pergi-pergi jauh, sudah kemana-mana mereka tetap kelingan. Kan pernah kalau ulang tahun juga buat acara-acara musik itu tahun itu yang berapa kali memang ya senior itu ngumpul, memang kesempatan buat huri-huri. Nah punten ya nek dibilang Sandi sebetulnya kalau dilihat dari luar memang dibilang itu hedonis, saya iya kan. Memang mau cah hedon. Kami kemumet. Huri-huri itu tadi. Nah, nama untuk pelepasan. Okay. Jadi harus ada tempat orang itu sudah nggak mikir apa-apa. Pengennya aku pengen seneng neng di, lagi kene nggone, monggo. Di sini. Walaupun nanti kita yang di belakang itu berjuang biasanya bisa tetap jalan. Itu nggak kita tampilkan. Nek ini Mas, kan waktu kita agak terbatas, kurang lebihan 1 jam. Nek anu Mas, karena rentang Sandi itu di kisaran 96 mendekati 98 ya, maksudnya kan sedikit mendekati rame-rame lah sama waktu itu. Tapi sebelum 98 kan udah ketata ya, maksudnya udah tertata bagus kan. Nah itu waktu itu pengalamannya di tahun-tahun rame-rame itu piye Mas Sandi itu Mas? Situasinya karena situasi kebetulan tempat kita pentas itu diminta sama teman-teman yang dari kasarannya garis perjuangan ya. Pada saat itu buat aksi mogok makan. Saya kita ngalah. Rapopo. Sandi tak pentas rapopo, enggak, jangan jadi masalah. Monggo dipakai aja tempatnya. Kalau mau pakai alatnya ya monggo dipakai. Kalau itu kan waktu itu aksi mogok makan apa ya, saya lupa itu. Itu beberapa orang itu ya kita monggo enggak apa-apa. Wong itu bukan punyanya Sandi kok. Itu punyanya kampus filsafat toh. Siapa saja berhak pakai kok. Kan gitu. Cuman karena yang biasa gitu di situ tuh kita yang pakai. Ketika mereka mau pakai, mereka cuma ngomong. Itu yang ngomong Mbah Hamzah. Berarti dulu berinteraksi itu juga berinteraksi karena sopo ya Pak Danang ini sopo yang pergerakannya sopo wong-wonge ya kuwi wae koncone kabeh. Iya. Dulu waktu itu Mas Hamzrut ya. Nah yang mandekani untuk aksi kan kita banyak interaksinya kan sama Mas Hamzah. Karena yang lain-lain kayak almarhum Mas Jati, Mas Nesar itu enggak di situ. Tempatnya beda. Mereka lebih ke strategis. Jadi yang aksi jalanan di situ. Ya, banyak kan itu ya malah Mas Hamzah, Mbak Nining. Ada lagi satu Mas Atmo. Itu Mas Danang. Mas Danang ya. Terus Mas Bowo. Mas Bowo angkatan berapa? Bowo Jemek. Mas Jemek, iya. Bowo Jemek itu. Tapi kan Bowo Jemek itu sok ketok sok ora itu. Iya. Banyak kok dulu. Itu ya kita support. Walaupun saya pribadi sama teman-teman kita ini kan gerakannya gerakan budaya. Bukan gerakan politik. Bukan gerakan politik langsung gitu ya? Bukan gerakan politik praktis. Ya. Nah, kita punya ide sendiri, kita punya jalan garis perjuangan sendiri. Nah, tapi karena yang politik ini konco, mosok ya ora dibantu. Wong nek kita ada apa-apa mereka itu juga ikut bantu kok.
Iya. Itu kan interaksi aja. Iya. Jadi organisasi ditinggal. Kekancannya sih diutamakan. Mereka aksi, butuh gondelik, butuh gonturu, kekurangan tempat, ya monggo. Kita punyanya adanya ini. Mereka rasarane luka-luka ya sekene. Tak nambanane, tak ewangi nambah kene ngendi. Ya, ikut merawat lah ya. Karena apa? Nah, koncone. Kuwi dudu sapa-sapa. Iya. Seperti itu. Tapi bukan kalau yang ikut di aksi berapa anak sandi, monggo. Tapi jangan bawa bendera sandi. Bawa bendera perjuangan. Bahkan di saat itu ada sedikit miskomunikasi. Ada yang naruh bendera PRD di markas sandi. Oh ya. Nah, saya suruh turunkan. Nah, saya karena berani, karena apa? Lah yang bikin PRD ini siapa ya? Kabeh saya kenal kok. Saya nurunkan mereka juga nggak bakal marah kok. Wong ya, mereka butuh apa-apa ya kita saling bantu kok. Iya. Cuman saya harus bilang dipisah ke. Tolong dipisah. Walaupun ini cair, tetap satu lingkungan, tetap interaksi terus. Tapi ini dua hal yang beda. Jadi seperti itu, bukan kok kita itu terus, wow ini ngegas, kowe ngono kok, aku ra cocok karo kowe kok, enggak seperti itu. Ya karena sebenarnya udah kenal, udah berinteraksi kan, beda gitu, kecuali mungkin belum kenal. Ya. Dan bagi siapa saja kita karena kita ini terbiasa, Mas. Di sana itu terbiasa yang namanya dari UII, dari ISI, dari IKPN, dari mana-mana datang. Pada kumpul lah. Pada kumpul itu kita sudah biasa. Menerima tamu itu sudah biasa. Menerima tamu maksudnya gini loh, tamu ini kan bawa ide sendiri, bawa pemikiran sendiri, bawa tata cara dewi. Mereka bisa kok menyesuaikan ternyata. Berarti kan kita kemanapun ini nggak masalah. Anak-anak sandi diminta bantu untuk aksi jalanan, monggo. Tapi itu bukan bendera sandi yang dibawa, bendera Persun. Ya anunya organisasi mereka juga. Akhirnya mereka terbiasa. Kalau zaman sekarang akhirnya kebiasaan mereka itu dicontoh zaman sekarang. Pendukung Jokowi yang versi opo, banyak versinya. Iya, benar. Pendukung Ganjar ada Ganjaris, ada Ganjar Mania, tapi jane emang kebutuhan sesaat wae. Terus kuwi yo kanca-kanca kabeh. Kabehne ya mung kuwi wae. Sing ketemu bareng. Ketemu bareng ya ngopi bareng. Walaupun mungkin diudarai ketoke do dalam arti ketoke beda ngono kae ya, nek ketemu kan ya sama. Tujuannya sama. Oke Mas, mungkin terakhir ya, di sesi-sesi terakhir Mas Wijaya ini kan ini juga terkenal ya teman-teman ini desain, gawe, mungkin aku lupa ya nek kaos apa itu sampean apa Mas Kasino sih, tapi desain atau apa yang gimana yo gawe kan. Jadi itu piye Mas cerita? Itu sebetulnya setelah mentok le musik-musikan itu kan butuh duit. Oh gitu. Butuh golek pangan. Butuh golek sangu, butuh ngombe, butuh jajan. Akhirnya apa yang saya bisa? Akhirnya saya bisa desain. Akhirnya nyemplunglah saya di situ. Belajar desain, ya standar-standar lah. Dulu itu ya pakai sama lah dengan sekarang. Dengan Corel, dengan Photoshop, dengan Adobe Illustrator, segala macam, tetek bengek itulah. Tools-toolsnya sama. Itu kapan belajar itu Mas? Atau sebenarnya udah zaman ya kuliah yang dia wis dasarnya wis seneng juga? Ketika kuliah itu kebetulan saya seneng. Dan punya alat kebetulan saat itu. Masalahnya
komputernya waktu itu iso mampu untuk grafis itu. Oke. Nah, itu tak tekuni sampai akhirnya mulai dari desain simple akhirnya sampai desain kompleks. Oh gitu. Ya, akhirnya terpaksa saya harus menambah, naikkan skill. Dari dulu yang awalnya cuman sket, akhirnya diminta sampai akhirnya kita ngerjakan hal-hal teknis yang rumit. Kayak desain sebuah motor, oh gitu. bangunan. Serius Mas? Serius. Lakoni. Makanya pakai AutoCAD juga itu ya? Pakai AutoCAD, dan untuk beberapa feature tertentu ada desain saya itu saya kunci. Itu orang lain niru angel. Oh gitu. Karena kelihatannya itu cuman handmade, tapi saya buatnya pakai CAD. Jadi orang nggak ngerti. Ketika multi talenta benar. Karena gini, kalau kita pakai ada beberapa item itu kita pakai CAD, itu udah pasti. CAD itu hitungannya pasti. Oke. Dia ada rumusnya, maksudnya gini, dimensinya itu dimensi pasti, saklek. Ketika dicontoh orang nggak bisa. Oke. Oh gitu. Raiso kesalah. Bunderannya itu dunia ukurannya sama ini bunderan musing. Ini putaran dalam, putaran luar. Ini nggak match, karena apa skalamu sudah salah. Saya ketawa makanya. Ada orang nyontoh haram mungkin tadi. Itu. Tapi kalau saya suruh nyontoh, saya bingung. Oh gitu. Kayak ngalang. Pak ini yang asli gitu. Oh iya. Karena apa? Kalau desain itu kan orang mikir cuman bentuknya. Kalau saya itu sudah mikir seluruhnya. Termasuk presisi ukurannya gitu ya? Karena presisi ukuran itu gini. Orang desain logo itu nggak simpel. Desain logo itu kayak kudu mikir. Ini orang ngapain? Mau dipakai buat apa? Oke. Makanya dia desain sebuah minimarket. Desain ini nanti akan diaplikasikan, contoh, ke papan nama. Oke. Ke topi untuk merchandise, ke kartu nama, ke rasa jauh-jauh label di produk-produk makanannya, produk-produk yang di situ. Tag labelnya mereka mesti pakai desain. Ya. Nggak lepas itu. Oke. Nah, kita itu bikin kudu mikir. Kalau desain seperti ini kos produksinya mahal enggak? Okay. Itu harus dipikir. UMKM sampean ngasih logo warnanya 10 warna, macam-macam warna-warni ya, mumet gitu. Ya sampai itu juga ya. Warna kok tadi biayanya. Karena ongkos cetak itu memang mahal. Sampean bikin apa? Nggak usah jauh-jauh, bakpia patok itu. Ya. Itu perubahan kotaknya itu tahun berapa tahun dia pakai. Mahnya itu apa? Dia pakai terus. Karena dia tahu iki ganti kaya ngene iki ora kaya zaman saiki, ora kaya zaman berulang tahun ganti. Karena mereka buatnya nggak cuma 1-2, mereka buatnya ribuan. Oh iya. Contoh nggak saya jauh-jauh, kenapa logo Garuda itu mahal? Garuda Indonesia itu ya dulu ya dari merah jadi biru. Oke. Itu karena apa? Semua diaplikasikan. Ke tempat duduknya ada logonya, serbetnya ada logonya, tisunya ada logonya. Itu harus dipikirkan. Oh, okay. Nggak salah-salah. Nek kowe nggak desain tak takoni kowe iso produksi ora. Itu bukan urusan saya, itu wong bodoh. Lah wong sekarang aja saya tanyain bedanya. Jadi gini Mas, di desain itu ada namanya perbedaan warna. Selalu kenapa orang itu nek dipikir, kita lihat Coca-Cola itu, Coca-Cola yang di Jepang, di Amerika, di Indonesia, kok warnanya abangnya podo. Oke. Ya. Kenapa bisa gitu? Karena disiplin pengkodean warna. Karena kalau enggak iso beda gitu ada ya. Namanya kan warnanya macam-macam, sama-sama merah katakan. Merah.
Merah kan merah Ferrari, ono merah Charlotte, macam-macam banyak. Oke. Abang Ati sing sepiro. Itu ada angkanya, ada rumusnya, ada nomornya. Oke. Nggak ngawur. Oke. Lah, wong itu aja. Kadang-kadang mesin itu juga nggak bisa standar. Nggak bisa standar. Contoh gini, merahnya sudah standar, minta warna yang pantun nomor sekian, merah pantun nomor sekian. Itu nanti mesin cetak yang buatan Jepang sama yang buatan Jerman hasilnya beda. Oh gitu ya. Makanya ada namanya color guide. Color guide itu bentuk fisik. Dia akan menyamakan, ini disamakan. Hasilnya cetak, ini mesin sama color guide-nya. Itu fisik kertas, mahal itu, nggak murah. Buku pantun itu, satu buku itu sekitar 4 juta sampai 6 juta. Dan tiap tahun update. Oh gitu ya. Iya. Oke. Jadi udah nggak sampai segitu. Nah itu sudah saya bilang sudah orang-orang yang pro lama. Kalau yang anu saya minta tolong untuk RGB sama CMYK itu dibedakan. Itu orang nggak ngerti kok. Oh. Iya, Jadi yang tampil kita itu urusan untuk media sosial, kita pakai RGB. Tapi begitu kita masuk ke cetak kan, kita pakai sistem colornya sudah beda. Oh, udah lain ya ininya. Jadi ada namanya sistem color. Sistem color yang dunia iki akeh. Standar saya arep mbok sing ndi. Oke. Itu baru warna. Desain ki nyawane nang warna sama skala sama ukuran. Dah. Wong desain nang ndi kok nggone apa? Mung garisan. Itu. Oke. Nek biasanya itu ininya apa jenenge Mas? Klien iki klien apa itu istilahnya nek sampean biasa ada umum yang, itu. umum itu ada yang datang itu banyak. Jadi yang maksudnya mereka tanya, "Ki sing gawe sapa?" Sing gawe apa terus ngontak. Ada. Tapi yang paling banyak ya kanca-kanca dhewe. Banyak-banyakan kanca-kanca dhewe. Lengganan biasanya. Itu kadang-kadang Mas, ya kemarin lagu Big Big-nya itu sebelum COVID itu, ngerano lerennya Mas. Oh malahan? Nggak ada lerennya. Malah itu kenceng? Kenceng, ada lerennya. Tapi begitu COVID, karena pekerjaannya semua udah mulai dihut, atau ditunda, apa malah batal. Wis tiarap. Ya ada 1-2 wis ora nggak jelas pokoknya. Nggak sebanyak sebelum COVID ini. Oke Mas, ini kurang lebih udah 1 jam. Kita ngobrol-ngobrol. Dilanjut kapan-kapan lagi. Siap pokoknya. Nganu wae, part 1, part 2. Wah, siap. Nanti bikin part 1 sing non smoking, part 2 yang smoking. Oh gitu ya. Karena ini Mas ojo ngerokok ya nek rekaman itu. Karena kebetulan kita sudah 47 episode ya memang enggak aman ya Mas. Kurban lebih soft. Enggak, maksud saya gini. Ya mesti kan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi kowe kok ngene ra entuk ngerokok iki ngopo? Itu biar gini. Monggo. Kita orang terbuka kok. Siap. Santai. Pokoknya siap didukung lah. Oke Mas. Thank you waktunya. Makasih ini kita ngobrol di rumahnya Mas Wijaya atau Gendel atau Mas Gendel gitu, dan di area mana Bogem. Sebenarnya ini udah nggak di Bogem, sebelahnya dikit lah. Mepet. Udah mepet gitu, tapi ya Bogem lah kira-kira. Ini tempat mewah, mepet sawah. Gitu. Oke Mas, makasih ya Mas. Nggih, Sun Mas. Oke.